semua, nikmat sehat, nikmat semangat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim beserta keluarganya dan kerabatnya. Pelatihan ini akan digunakan untuk pengembangan kurikulum. Ya, pengembangan kurikulum butuh informasi yang nyata dari teman-teman, butuh kondisi real, praktek pembelajaran berdiferensiasi di sekolah yang lain juga. Ya, ini mungkin bisa diterapkan pada pelajaran-pelajaran yang di kelas itu, guru kelas, mungkin guru bahasa, guru ini ya yang lain-lain mungkin juga bisa, tapi pada intinya seperti ini. Guru mungkin mau mengajarkan tentang Bu Iva, topiknya apa Bu Iva yang menarik untuk dikaji Bu Iva? Contoh Bu Iva. Untuk kelas 6, topik apa yang menarik untuk dikaji? Maksudnya sistem tata surya. Nah, dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu sebenarnya guru itu kreatif, yang dituntut guru kreatif ya. Artinya berdiferensiasi itu kan pada masing-masing siswa itu kan bisa berbeda-beda cara belajarnya. Nah, ada anak-anak yang mungkin suka seni, mungkin ada anak-anak yang suka dengan kondisi yang teratur, suka hal-hal yang eksak, seperti itu harus pasti. Ada anak-anak yang seperti itu. Akhirnya gurunya memberikan pilihan di awal, itu mungkin disampaikan juga anak-anak besok kita belajar tata surya. Nanti kalian memilih kelompok ya, memilih kelompok. Siapa yang suka menulis misalnya, siapa nanti kita menguraikan tata surya itu bagi kelompok yang menulis, nanti bisa diuraikan dengan tulisanmu yang bagus seperti itu. Tulisanmu yang bagus, kamu nanti bisa melihat atau merujuk pada buku atau media pembelajaran yang lain, bisa menggunakan ya di Google misalnya seperti itu. Tapi itu dalam proses pengawasan, dalam satu tatap muka itu bareng misalnya itu dibagi 4 kelompok ya. Ada yang suka itu tadi menulis, kemudian ada yang suka aku enggak Bu Guru, aku nggak suka ini nulis, aku suka bercerita. Oke, nggak apa-apa, kamu nanti menceritakan. Terus berapa tadi? Ada yang menulis, ada yang mencari, ya. Terus kemudian ada yang menggambar sama yang ngomong, ya. Sama gurunya ini diatur sedemikian rupa sehingga anak-anak kamu dikasih tahu kelompok yang ini nanti seperti ini kegiatannya. Kelompok, anggap aja itu kelompok A, B, C, D ya. Kelompok A kegiatannya ini, kelompok B yang ini, kelompok C seperti ini, kelompok D seperti ini. Tertulis, disampaikan, diinformasikan. Seolah-olah kita itu memang mengajak mainan anak-anak, gitu. Seolah-olah seperti itu. Kemudian ketika anak-anak sudah dikasih tahu jenis kelompoknya seperti itu, ayo anak-anak, ini kan anak-anak harus mandiri nih, saya ya. Anak-anak, kalian kira-kira kamu mau masuk di kelompok yang mana? Tapi yang penting kamu nanti harus mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan kegiatan yang ada di kelompok. Ya. Akhirnya anak-anak memilih kelompok itu, ya. Kemudian ini persiapannya memang tidak satu hari itu ya. Kalau satu hari itu pasti habis waktunya ya.
dipersiapkan materi, disampaikan, diinformasikan, kemudian diinformasikan itu secara sampai detail ya, sampai kegiatan pada masing-masing kelompok seperti apa itu disampaikan. Kemudian baru pada saat hari hanya sesuai dengan kelompoknya, ayo anak-anak kita belajar seperti yang sudah diatur kemarin, misalnya seperti itu. Akhirnya berdasarkan kelompok itu tadi mereka akan memilih berdasarkan kesukaannya dia. Karena gini sebenarnya untuk membedakan ya, untuk membedakan oh ini termasuk anak yang kinestetik, oh ini anak yang bukan kinestetik ya seperti itu, auditori atau apa ya, itu kan sebenarnya butuh keahlian khusus sebenarnya. Tapi dengan cara seperti itu kita juga bisa membuat anak itu memilih dengan apa yang dia sukai ya. Nah, itu kalau memilih berdasarkan apa yang dia sukai, insya Allah pembelajaran itu akan menyenangkan bagi mereka karena itu sudah dipilih, gitu ya. Terus kemudian proses itu kita mau tahu siapa aja yang ada di Tata Surya, itu bisa dengan cara yang berbeda-beda. Ayo anak-anak, kita 20 menit ya, nanti kamu tuangkan sesuai dengan pilihanmu. Yang tulis silakan dituliskan di lembar. Kita sudah siapkan modul dan lembar jawabannya. Jadi memang agak ribet memang, tapi cuman itu nanti lebih bermakna buat anak-anak, gitu ya. Jadi nanti disiapkan, kemudian anak-anak menulis ya. Terus kalau yang suka menyampaikan sesuatu, mungkin dia suka ini ya presentasi. Anak-anak yang suka presentasi berarti hasil dari anak-anak yang suka menulis itu yang dipresentasikan, mungkin seperti itu. Dan mungkin dia juga eksplor dengan kemampuannya sendiri, nah seperti itu. Terus kemudian ada yang menggambar, yang punya darah seni itu tadi bisa menggambar berbagai macam planet misalnya ya, seperti itu. Nah, itu hasilnya nanti disampaikan ya. Ketika akhir pelajaran itu, sesi itu, terus kemudian disampaikan ya, coba tunjukkan hasil yang kamu ketahui tentang Tata Surya. Terus yang ditunjukkan yaitu tadi, ada yang dalam bentuk tulisan, ada yang dalam bentuk gambar, gitu ya. Ada yang dalam bentuk presentasi, anak-anak diberi kesempatan, gitu ya. Kemampuan presentasi itu bagian dari media yang bisa dipakai untuk anak-anak menyalurkan pemikirannya, apa yang dia pikirkan itu. Jadi seperti itu adalah praktek baik di salah satu sekolah ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau melihat modelnya seperti itu, berarti sebenarnya balik ke kita bahwa di dalam proses belajar yang berorientasi pada peserta didik itu kitanya sendiri yang harus bisa, kitanya yang harus action kita dulu, baru anak-anak. Karena anak-anak itu mau nggak mau melihat kita itu sebagai model. Kita itu modelnya mereka, gitu ya. Nah, insya Allah kemampuan-kemampuan seperti itu nanti mungkin akan bisa diterapkan teman-teman di pembelajaran